Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 22 Juli 2025 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi kemarin ya marketnya itu tidak memberikan kita retracement yang berarti sih, itu break gile kali sih sebenarnya ya, asli dah, saya nggak bohong ya. Kemarin kan di sini ada saya bilang kalau misalnya ada yang nekat mau sell bisa tunggu di bawah 3351 atau enggak di bawah 3350. Nah, sekalinya dia ini kena di rally base rally M15 yang saya harapkan market itu turun ke 44 sebelum nge-buy lagi gitu kan. Atau enggak marketnya naik sampai ke supply-nya di sini di 60 sampai 65 lagi, atau enggak sampai paling atas 72 gitu kan. Ada retrace kita bisa ambil buy gitu kan. Cuman ya udah, market tuh sekalinya kena di sini ya kan. Kena sekalinya di rally base rally M15 di 3351, mentok nih kemarin sampai di 3350,5. Ya udah, rally turun sedikit lagi dan rally itu sampai atas dan tertinggi tadi pagi itu adalah di harga 3402. Berarti ya udah, kita fix sudah ngelewatin 3400, berarti kita benar-benar sudah bullish. As a disclaimer, saya pribadi ada ngambil short di 3400 pas ya. Nggak pas juga sih, 3400,1 kalau nggak salah, 1,5 sekitaran sini. Karena menurut saya sekali lagi 3400 itu adalah angka psikologi, dan sekarang sih ini saya masih holding profit ya. Dari 3400 ini baru 100 pip. Target saya itu agak jauh ke bawah. Nanti deh coba kita lihat ya. Oke, untuk update-nya ke sini kenapa tidak ada retracement dan kenapa ini dominan itu bergerak naik ke atas. Untuk sementara ini narasi ataupun katalis yang menjadi berita penting masalah tersebut kenapa gold naik ya. Karena dari segi odds dari pemotongan suku bunga di The Fed itu naik lagi menjadi 54,4 untuk di bulan September, karena sebelumnya kalian bisa lihat itu adalah sebelumnya 54,2 ya. Previous week-nya bahkan di sini ya 54,2, bahkan kemarin ya kan sampai ke 51 ya kan minggu lalu. Itu sekarang naik ke 54. Jadi probability-nya itu untuk ada potong suku bunga itu menjadi drivernya. Walaupun kemarin sudah saya katakan bahwa Eropa kemungkinan bakal terjadi ada retaliation ataupun ya itu untuk masalah tarif dan sebagainya. Kemudian masalah dolar juga. Kemarin dolar itu bergerak turun ya. Jadi korelasi antara emas dengan dolar itu korelasinya kembali lagi normal, dalam artian XAU naik, USD-nya turun. Jadi ya udah, karena USD-nya turun, XAU-nya yang naik. Jadi semua major pair itu kemarin rata-rata naik. Ya, karena USD-nya yang turun. Kalau benar dicari driver utamanya kenapa USD-nya turun sih, impact luar biasanya sementara tidak terlalu mengkhawatirkan ya. Market itu masih driver utamanya adalah tarif tentu aja, karena sekali lagi ya deadline tanggal 1 Agustus itu adalah sisa lagi 1 minggu 3 hari ya, 1 minggu 3 hari. Jadi deadline menuju 1 Agustus itu akan menjadi hal yang krusial, apalagi menjelang beberapa hari, apalagi menjelang ini kan berarti sisa lagi 2 minggu lah ya, anggap ya, atau nggak lagi 1 minggu 4 hari, 1 minggu 3 hari. Jadi karena narasi tersebut orang-orang berpikiran bahwa kemungkinan ini deadline tarifnya bakal memberikan sesuatu yang negatif dan sebagainya. Kemudian Eropa bersiap melakukan retaliation dan sebagainya. Kemudian negara lain kayak Jepang itu masih belum ada deal. Jadi market tuh memperkirakan ya udah, dengan kemungkinan juga Fed potong suku bunga jadi di tanggal 18 September itu juga naik. Jadi narasi-narasi itu yang membuat USD kemarin tidak mengalami penguatan, justru mengalami pelemahan, sehingga gold itu mengalami dampak yang positif. Ya otomatis naik. Indeks dolar turun, yield 10 tahun turun, dan yang 2 tahun juga turun. Jadi otomatis ketika yieldnya turun, indeks dolar turun, maka yang diuntungkan adalah emas itu sendiri. Makanya kemarin naik sampai ke 3400 dan tadi pagi sampai ke 3402 ya. Berarti otomatis kita sudah bullish semua di semua time frame kecuali weekly sih sebenarnya. Ingat, weekly ini kita masih jalan, tidak menentukan apakah ini bakal lanjut
bullish atau enggak, karena kita wajib menentukan yang namanya penutupan candle weekly ya. Dari segi daily, kita ke kalender ekonomi dulu. Dari segi kalender ekonomi, nanti malam ada Jerome Powell speak jam 8.30 WITA atau enggak jam setengah 8 WIB malam. Di sini speak tentang menyatakan integrated review of capital framework or large bank conference. Oke. Di Washington DC. Nah, nanti kita akan lihat apakah di sini beliau ada ngomong sedikit masalah kemarin ya kan, perihal beliau mau dipecat, kemudian masalah suku bunga dan sebagainya. Kita akan lihat nanti bagaimana reaksi dari Jerome Powell. Apakah akan ada pernyataan seperti itu? Tapi menurut saya sih bakal ada ya, karena walaupun di sini lebih kepada kayak konferensi gitu kan dan sebagainya, kayaknya bakal ada sesi tanya jawab yang pastinya bakal ditanyain sama ya siapapun itu masalah kemarin Trump bilang akan mau mencat Powell. Tapi sih ya sebenarnya ya, presiden itu tidak bisa melakukan yang namanya pemecatan ataupun ya itu terhadap bank sentral, karena kalau nggak salah bank sentral itu kan berdiri sendiri ya, jadi karena keputusannya juga berdiri sendiri, kebijakan moneternya itu juga beda sendiri, seharusnya sih nggak bisa. Cuman nggak tahu deh ya, apakah tiba-tiba beliau Trump itu membuat suatu berita ataupun membuat undang-undang masalah itu, nggak tahu deh ya, kita literally nggak tahu. Oke. Ingat nanti malam kita ada Jerome Powell speak diikuti oleh Richmond Manufacturing Index. Sekali lagi dari segi manufaktur seharusnya nanti malam ini keluarnya positif. Untuk dini hari kita nggak ada. Untuk Trump nanti malam tidak ada sementara ini ya. Ada satu sih, Fed Bowman speak itu aja. Nanti malam lebih kepada earning sih. Earning masalah di sini ada Coca-Cola, ada Raytheon ya. Oke, jadi gitu aja. Untuk masalah Trump sendiri, update-nya masalah kripto seperti yang sudah tahu itu kan katanya sudah diloloskan ya, masalah kripto tersebut. Apakah itu mempengaruhi gold? Ya seharusnya sih nggak ada ya. Oke, dari segi daily kita lihat indikatornya, apakah worth it? Ya, secara power sih masih ada ya, karena ini otomatis marketnya kemarin ceritanya course ke bawah tapi nggak jadi. Ini marketnya naik lagi ke atas ya kan, seperti mengulang kejadian kayak di tanggal 4 Juni kemungkinannya ya, yang dimana dia nge-cross naik tetapi masalah RSI-nya itu masih ketahan di 59-58, hampir naik ke 60. Jadi skenario terburuk adalah memang ini kemungkinannya naik, cuman skenario terburuk adalah ini bisa mengulang kejadian di awal Juni 2025 yang dimana secara power naik ada, dan ini kalau kalian di Juni ya, di tanggal 3 Juni kemarin ini stokastiknya sudah di atas 80 ya, tetapi secara momentumnya nggak ada, RSI-nya malah tetap flat di bawah 60. Jadi momentumnya kelihatannya naik tetapi niat beli nggak ada. Kemungkinan ini adalah momentum yang puncak. Jadi kalau momentum puncak berarti tidak ada yang mau beli lagi di area resisten. Jadi kemungkinannya adalah ketika bukan momentum, powernya sudah mencapai puncak-puncaknya ya, kayak ibaratnya itu gas itu sudah sampai jarumnya itu sudah sampai 100 gitu kan, berarti ibaratnya sudah mentok full gitu kan, sudah mentok full. Berarti ini benar-benar kemungkinan sudah mentok hampir karena sekali lagi ini skenario terburuk adalah di Juni 2025 kemarin tanggal 3 skenarionya. Jadi kalau misalnya kayak gitu berarti dari segi power kemungkinan sudah mentok, kemudian diikuti dengan momentum yang belum ada niat untuk beli jangka panjang, kemungkinan ini kita bakal melihat terjadi koreksi. Kalau kayak gitu apakah kita bisa nge-sell dengan mengharapkan koreksi? Itu agak susah sebenarnya kalau mau ambil koreksi ataupun ngambil sell-nya, kecuali dari kemarin malam kalian ada yang ngambil sell di 3.400 atau enggak tadi pagi ketika marketnya 3.400 lagi, seharusnya kalian bisa hold posisinya. Untuk ambil yang baru kayaknya sih agak susah. Ya, sekali lagi agak susah untuk ambil untuk nge-sell baru. Lebih baik kita tetap ambil buy-nya saja. Ya. Dari segi daily, ingat kita di sini
membuat yang namanya liquidity trend line lebih tepatnya di sini ya. Di sini kita membuat yang namanya liquidity trend line yang berarti di sini trend line di sini bakal menjadi batas terakhir jika semisalnya market kedepannya dalam entah di Agustus atau enggak dalam kurun waktu berapapun itu dia memecah trend line-nya sendiri di sini, maka kemungkinan besar marketnya bakal langsung drop, tidak pakai obat, langsung turun sampai ke 3.200. Karena selagi ini masih ada candle nggak punya ekor di 3.200. Jadi jika kedepannya ya, saya peringatkan sekali lagi, hati-hati, ini ada trendline liquidity. Jadi kalau ini kedepannya di break, ini bisa langsung bubar ke bawah dan 3.200 itu bakal nyata. Cuman sekali lagi, untuk minat jual untuk saat ini itu belum kelihatan. Karena sekali lagi orang itu masih minat untuk terus beli karena dari segi geopolitik dan juga tarif itu masih menghantui. Jadi ya udah, ini masih terus untuk di drive naik sebenarnya. Tapi siapa tahu ya kan, tiba-tiba ini ada suatu kejadian dan memilih untuk lanjut turun, nge-break trendline ini, yaitu beda cerita. Ya. Oke, dari segi daily seperti itu. Dari segi daily kemarin saya udah bilang nilai resistennya di 3382 ya kan, sudah di break, benar-benar di break banget. Dan sekarang kalau ada yang mau ngambil buy, nanti kita lihat ya di 3382 ya, 3382. Dan lagi satu sebenarnya adalah di sekitaran 3375. Oke, jadi 3382 dan 3375 ini saya genapkan ke 75 lah ya. Ya, ini 75 lah. 3382 dan 3375 adalah resisten weekend support dari segi daily yang belum dites. Jadi kalau misalnya nanti harga ngetes ini, nanti kalian cari di time frame kecil untuk masalah konfirmasi, nanti kalian bisa ngebuy. Ya, untuk bagian bawah di sini jujur tidak ada karena sekali lagi ini marketnya ngebuat trendline liquidity. Jadi tidak baik jika semisalnya market itu turun lagi sampai ke area trendline. Ya, jadi kalau memang ini nanti break ke bawah kayak begini ya, wow, ini misal langsung terjun ke bawah nih cepat. Ya, sampai 3.200 itu bisa. Cuman sekali lagi katalisnya belum ada. Ya, harus ada katalis baru kita bisa memastikan ini ya bisa ke bawah atau enggak ya. Oke, berarti dengan kejadian kemarin yang dimana itu marketnya secara teknikal menjauhi dari trendline ya, karena kan berarti sekarang jarak harga sekarang dengan trendline kan cukup jauh ya. Dari sini sampai sini itu aja sudah 500 pip ke bawah. Jadi kemungkinan break trendline untuk saat ini masih agak berat. Jadi kalau dilihat dari segi weekly, apakah bisa kemungkinan weekly ditutup bullish? Sekali lagi kepastian minimal ada di hari Rabu ya. Karena saya worry-nya adalah hari Rabu kita melakukan koreksi mentok misalnya ya. Hari Senin kita melihat adanya kenaikan ekstrim. Selasa kita melihat flat. Skenario terburuk kayak begini. Ya, skenario kayak begini. Kemudian hari Rabu kayak begini juga misalnya, yang dimana bullish, tapi bullishnya tidak naik melebihi dari high hari Senin misalnya. Kemudian hari Kamis dan Jumat malah turun. Ya, itu kemungkinan bisa break trendline ini bisa, kemudian weekly bisa berubah menjadi flip bearish juga bisa. Jadi naik ini hanya sebatas ngebuat koreksi doang. Itu juga bisa. Makanya kalau sampai kejadian skenario terburuk kayak begini ya, yang dimana kejadiannya Senin naik, kemudian Selasanya koreksi, Rabunya naik tapi sedikit, Kamis dan Jumat justru turun, weekly flip bearish, daily close di bawah trendline, ya udah berarti minggu ini adalah minggu manipulasi yang cukup payah sih sebenarnya. Tapi itu sekali lagi ini skenario terburuk ya jika misalnya terjadi kayak di bulan Juni 2025 kemarin. Terus kalau masalah kayak kemarin pada saat saya live ini ya, kemarin ini saya herannya ya kenapa pada saat saya live itu marketnya dikit geraknya, kemudian pada saat saya nggak live kemarin marketnya gila naiknya. Heran saya itu. Jadi kemarin terakhir live itu kan ada yang nanya masalah MR ataupun Mercury retrograde. Apakah ini sudah selesai Mercury retrograde-nya? Jujur saya kurang tahu ya. Karena sekali lagi ini sekarang sudah masuk ke dalam area psikologi 3.400 ya. Jadi kalau seandainya memang market mau mengklaim teritori 3.400 lagi sekali ya, ingat 3.400 itu kita baru trading sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cuma trading sebanyak 6 kali, lebih tepatnya 6 hari ya.
6 hari ketika market itu naik ke 3.400. Lebih tepatnya nggak berhari-hari bahkan ya. Kalau kalian lihat ya, ini saya plot 3.400 ya. 3.400 ini sebenarnya bisa menjadi area jebakan loh. Kalau kalian ngeh ya. Ini terakhir di pertama April 2025 tanggal 21 ya. Break 3.400 naik sampai 3.000. Ya ini kita tahu lah gara-gara apa nih kan sampai 3,5 ya kan. Ini kita tidak hiraukan di sini. Kemudian naik di sini di 6 Mei. Naik sampai 3.430. Besoknya langsung ngedrive turun nggak pakai obat. Kemudian terulang lagi di tanggal 13 Juni. Ya, naik tinggi sampai 3434 atau enggak maksimumnya tertinggi di 3450, kemudian turun. Jadi saya worry-nya adalah 3.400 ini sebagai area jebakan. Jadi kalau memang mau market itu stay di atas 3.400 berdasarkan candle daily-nya sekarang berarti minimal 2 candle daily. Kalau ada 2 candle daily stay di atas 3.400 baru saya akan percaya market itu beneran bakal mengklaim ataupun kita bakal trading beneran di atas 3.400. Tapi kalau semisalnya tidak bisa lewatin 2 hari aja di atas 3.400, kayaknya 3.400 ataupun teritori 3.400 adalah pure area jebakan. Jadi jangan sampai lengah ya. Ini kita sudah berkaca selama kejadian dari bulan April 2025. Hari Senin naik, kemudian hari Selasa turun, kemudian Mei hari Selasa naik, Rabunya turun, kemudian tanggal 13 Juni Jumatnya naik, Seninnya turun. Jadi 3.400 itu atau nggak teritori 3.400 itu benar-benar teritori yang kayaknya nggak layak ditradingkan untuk di buy. Kayaknya ya berdasarkan ini ya. Karena kalau kalian lihat ini 3.400 turun, 3.400 turun, 3.400 turun. Jadi psikologinya adalah market itu ngebawa naik sampai 3.400 dan kalau semisalnya skenario di 3 Juni terjadi, saya nggak ngerti dah ini market maunya kayak gimana ya. Sekali lagi hati-hati, minimal berarti adalah 2 hari. Kalau 2 hari sudah berturut-turut di atas 3.400, oke, berarti itu bisa saya katakan 3.400 adalah valid untuk dijadikan area support. Kalau sekarang sih ini masih menjadi area resisten yang berbahaya. Ini kemungkinan banyak bull trap di sini ya, hati-hati 3.400 itu. Berarti 3.400 menjadi benar-benar area psikologi yang banyak memakan korban kalau nggak salah ya, dari April, kemudian Mei, Juni, sekarang Juli. Hati-hati, setiap 1 bulan kita mencapai 3.400 kemudian drop. Ya ini saya baru ngeh juga nih. April, Mei, Juni, sekarang Juli. Ya. Setiap 1 bulan 3.400, besoknya langsung drop. Besoknya langsung drop. Jadi hati-hati ya. Jadi bukannya saya nakut-nakutin untuk tidak bisa buy. Memang harga ini kan sudah break di atas resisten, di atas 3382, di atas 3375, di atas 3500, di atas ini juga ya kan. Ini paling jauh nih 3357 ya kan, sudah break di atas itu juga semua. Cuman berdasarkan histori, berdasarkan kejadian masa lampau, setiap 1 bulan kena 3.400 pasti dibanting turun. Ini sudah 3 kali kejadian masalahnya ya, bukan 2 kali. Dan bukan sekali, sudah 3 kali. 3.400 turun, 3.400 turun, 3.400 turun. Turunnya setelah nyentuh 3.400 itu parah. Ya, ini saya katakan sekali lagi, bukannya saya mau nakut-nakutin, cuma kalian harus tahu juga kejadian di masa lampau itu kayak gimana. Ya. Jadi bayangin, besoknya 3.400 turun sampai sini. Besoknya 3.400 turun sampai sini. Ya. Salah. Salah gini. Salah garis. Turun sampai sini. Besoknya 3.400 turun sampai sini. Jadi bayangin, setiap kena 3.400 dengan kita melihat awal di bulan April. April turun 6,5%. Oke, kita ambil paling atas ya di sini. Kita dari ujung ke ujung ya, dari high ke low dan dari high ke low dah nih. Supaya kita lihat valid beneran berapa sih ini persenannya gitu kan. Dari sini ke sini, sini ke sini, dan ini ke sini. Nah, April turun 8,5%. Mei 9,06. Juni 5,93.
Jadi kalau dicari rata-ratanya berarti sekitaran 6-7%. Ya, 6-7% adalah penurunan sekalinya market kena 3.400. Bukannya nggak bisa nge-buy, cuman tetap hati-hati. Karena saya worry-nya kalian ada yang kejebak di teritori ini lagi. Karena kalau nggak salah terakhir saya live itu sekitaran Juni, ada yang nge-buy di 3.400-an. Ya. Jadi saya kasih warning, bukannya saya mau takut-takutin, sekali lagi. Ini sekalinya kena 3.400 drop, 3.400 drop, 3.400 drop. Ya, apalagi di sini dengan ditambah trendline liquidity. Jika semisalnya beneran ini kena 3.400 dan ke depan yang marketnya nggak naik-naik ya, sekali lagi itu skenario terburuk ya, marketnya nggak naik-naik setelah kena 3.400. Dan kalau kita ambil rata-rata yaitu adalah sekitaran 6-7%, let's say lah 5,5 atau nggak mentok sampai ya 3.200 saja 6. Kalian bisa lihat nih, ini 3.200 ya, hampir ke 6%. Jadi ini adalah skenario terburuk. Sekalinya turun itu bisa kencang, 2000 pip bisa ke bawah. Jadi sekali lagi ya, bukannya saya mau nakut-nakutin, tapi at least kalian punya apa ya, punya kacamata, punya pembatas, punya info bahwa apa yang sudah terjadi di masa lalu itu bukan hal yang bisa diajak bercanda. Ya, seperti itu. Oke. Itu harap kalian ingat ya, ini analisa tanggal 22 Juli sekarang. Jadi harap kalian catat atau enggak kalian simpan videonya, kalian cut videonya, kalian ya terserah lah mau diapain ya. Sekarang kita lihat dari segi H4. Dari segi H4 kalau yang bisa saya lihat ya, kemarin kita sudah nge-sweep high di sini. Ya, 3393 selaku high pada saat FOMC ya kan, tanggal 23 Juni. Kemudian kita juga sudah nge-sweep high di sini. Semua sih udah di sweep ya, high di sini ya, ataupun high liquidity-nya di sini. Ini sudah diambil, ini diambil, ini diambil, kemudian ini diambil, kemudian ini juga diambil. Oh belum ya, 3403 belum diambil, berarti masih mentoknya itu adalah di sini berarti. Walaupun sejatinya sih di sini adalah high tertinggi dari segi H4 ya. Kalau boleh saya kasih sih sebenarnya sampai 3410 sih di sini ya. Nah, kita pakai 3408 dan 3403 ya. Ini berarti 3400 lewat. Ini sudah ini sih batasan resisten ya sebenarnya. Ini adalah support become resistant di H4. Oke. Ya, 3410 berarti ya. 3410 sampai 3403. Lumayan gede sih sebenarnya. Ini break retest ya, kita ambil ini lah. Ya kalau mau lebih presisi dari 07 lah. 07 sampai 03 ini H4 ya. Ingat 82 dan 75 itu adalah daily. Ini saya pakai H4 juga oke sih ya. Oke, ini 74 ya, 75 lah let's say ya. Ini juga H4 sih. Ini adalah H4. Kemudian 03 dan 07 let's say ada apa itu di daily. Di dailynya sih nggak kelihatan apa ya dari segi H4. Kita pakai H4 aja deh ya. Ini adalah H4, oke, supaya clear. Kemudian coba kita tarik Fibo. Apakah sebenarnya ini marketnya sudah selesai retrace atau enggak gitu kan ya. Kalau kita pakai Fibo close candle, ini sih sudah overextended seharusnya ya. Dari sini sampai sini. Ini sudah over banget, sudah ngelewatin 200 sampai 2272 itu sudah overextended sekali. Tapi kalau kita pakai ekornya dari sini sampai sini ya, ini belum menyentuh sebenarnya. Oh sorry, pas kena 1272 ternyata ya. 1618 ada di 3420. Ini kita pakai Fibo ujung ke ujung ya. Ini dari pada saat manipulasi sampai turun sampai ke 3309. I think next target 1618 di sini ada di harga 3419.
Ada apa di 3419? 3419 dari segi H4 atau enggak 3420 sih ini nggak ada ya. 3420 lah kita lihat sih ya. 3420 secara H4 sih nggak kelihatan. Mungkin time frame kecil bakal kelihatan karena dari segi H4 ini ya, sekali lagi untuk masalah puncak ataupun supply order block bearish apapun sebutannya di sini sekitaran 3430 sampai 3450. Itu gede banget, cuman ya itu areanya gitu kan, gede banget nih. Ya, dari 3430, 3428 lah sampai 3450. Nah, segede itu areanya. Oke. 3420 sih ini target selanjutnya. Cuman dengan syarat ini wajib break di atas 3407 dan 3403 dan wajib bertahan selama 2 hari. Karena kalau worry-nya adalah market hari ini tutup di atas 3400, kena 1618, besoknya turun, ya itu biasa beda cerita sih sebenarnya ya. Oke. Dari segi H4 itu Fibo-nya sudah kena 1272 di 3395, kena juga 3400 ya kan, hampir kena di sini, ujungnya di sini. Cuman itu masih bisa ditoleransi lah ya. Itu masih bisa ditoleransi karena kemarin itu tipis banget kenanya yang ini ya. Ini juga hampir tipis. Ini juga dia sudah ngambil yang di sini 3403 ya kan. 3437 maksudnya ya. Oke, itu dari segi H4. Kemudian kita ke H4 kita lihat momentumnya. Momentum sudah mulai muter turun, secara power ini masih ada naik. Jadi kalau momentumnya sudah mulai hilang dan dibarengi dengan dengan powernya yang sudah memuncak dan ini retracement turun, kemungkinan retracement turunnya bakal cukup jauh ke bawah. Ingat ya, karena dari segi H4 ataupun H1 Fibo-nya tidak berubah. Bukan tidak berubah. Titik nolnya itu berubah. Ya, titik 100 sih tetap di sini ya. Ini kalian bisa lihat, titik 0 berubah lagi, titik 0 berubah lagi, titik 0 berubah lagi, dan sini. Nah, kalau seandainya titik 0-nya ini adalah beneran di 3402,5 ya, maka 23,6 adalah 3380, sekaligus 3382 adalah daily resistance-nya. Jadi kalau kita tidak mendapatkan yang namanya rejection dari level 3382 ataupun 3380 selaku 23,6 dan daily resistannya ya di sini, maka kemungkinan adalah marketnya bakal turun menjemput 3375 ataupun menjemput minimal ke 38,2 Fibo karena di sini ada yang namanya rally base rally. Ya. 38,2 pas selaku Fibo dan di sini juga ada rally base rally di harga 3367. Di sini kalian mau consider untuk buy, boleh. Ya. Di sini consider untuk buy juga boleh. Kemudian di sini di 50% kita ada resistance become support daily yang sebelumnya sudah saya buat di sini ya, yang ada di 3357. Kemudian 50%-nya ada di 3356. Itu. Ya, sementara itu kemungkinan jika marketnya turun ekstrim sampai 50% aja lah dulu ya. Sampai sini. Oke. Itu dari segi H4. Kita dari segi H1 coba kita cari 3420 tadi itu apa? Ya, 3420-nya ada. Di sini ada drop 1 kecil di 3417. Ya. Di sini ada di 3420-nya. Jadi menurut saya make sense jika memang marketnya ingin mengejar sampai 3420. Tapi resikonya adalah wajib di atas 3400 dulu ya. Kalau nggak bisa ya berat, itu aja sih. Ya. Dari segi H1 kalau dilihat ini sih marketnya secara H1 sudah membuat change of character ya. Kenapa? Karena kalau dilihat kan di sini kita ambil dari sini ya. High, low, di sini membuat higher high. Kemudian di sini marketnya sudah melakukan change of character yang dimana ditutup dengan candle close. Nah ya, ini nge-whip kemudian candle close. Jadi seharusnya kita melihat adanya penurunan. Sampai mana penurunannya? Coba kita pakai H1 Fibo extension ya. Dari sini sampai sini, maka 1618 sudah hampir kena di sini sebenarnya di harga 3384, 3382. Kemungkinan sih ini bakal terjadi rejection sekitaran 82. Itu pun kalau memang terjadi 82 ya. Karena secara H1 di sini kita tidak melihat adanya area yang bagus buat ngebuy. Rally base rally H4 ternyata dibarengi juga dengan ada ada demand di sini juga ya kan dari harga 3368
sampai 3362. Secara EVG H1, ini sih EVG H1-nya, EVG H1 ya. Ini adalah EVG H1. Oke, EVG H4 di mana? Ya ini EVG H4 segede gaban ini ya. Ini EVG H4 segede gaban, kemudian EVG H1 ada 2, yang di sini dan di sini. Ya udah, ini semua berpotongan ya. EVG di sini berpotongan dengan 82 dan 80. Kemudian kalau EVG yang di bawah ini berpotongan dengan 75, kemudian tadi 50% dan 38,2. Jadi semuanya make sense. Kalian mau nge-buy di sekitaran sini masih oke. Asalkan tidak ngelewatin rally base rally H4 dan demand dari harga 3366. Karena kalau itu sampai lewat, kemungkinan ya udah marketnya luar biasa bakal bearish untuk koreksinya. Ya. Oke. Kemudian dari segi M30 nggak ada, M15 nggak ada, M5 area demand yang nggak ada, M3 nggak ada ya. Berarti di sini possible lah M5 di sini ada rally base rally kecil di sini ya. Sini ada rally base rally kecil banget di sini. Rally base rally kecil banget di sini. Jadi sekitaran 75. Jadi sekitaran ya kalau mau buy di under 80 lah kalau mau ambil aman ya. Sekitaran 75, 76 atau enggak 70 dan sampai rally base rally H1 di sini baru bisa enak untuk ambil buy gitu kan. Karena sekali lagi itu bakal connect dengan Fibonacci panjangnya dari sini sampai sini ya. Tuh. Sekitaran 50% atau enggak mentok lah sampai 38,2 atau enggak mentok sampai 50% di 3350. Saya nggak pengen market itu terlalu ekstrim sampai ke 3345. Karena kalau sampai ekstrim sampai ke 3345, kemungkinan justru marketnya bisa untuk break ke bawah. Ya, break trendline daily-nya di sini. Itu sih. Ya, jadi kalau ada yang mau nge-buy sabar dulu ya di 80, 82 ya terserah. Tapi kalau saya pribadi sih mungkin sekitaran 75, 70 sampai 65 ini baru akan saya nge-buy sih. Saya sih prefernya begini. Nah, begini ya. Baru saya enak. Tapi kalau misalnya berhenti sampai sini, ya udah, berhenti sampai sini ya lebih bagus. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat ya, saya katakan sekali lagi, 3400 itu kemungkinannya adalah bull trap karena sudah terjadi sebanyak 3 kali di setiap bulan dari bulan April. Saya worry-nya ini bakal terjadi di bulan Juli. Jadi harap hati-hati kalau ada yang ingin nge-buy ya, karena sekali lagi 3400 itu adalah juga angka psikologi, jangan dianggap remeh. Jadi harap hati-hati semuanya. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.